Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang creating brand equity and addressing competition and driving growth. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok 6. Yang pertama ada Elok Faiko. Yang kedua ada Muhammad Rizky. Yang ketiga ada Feni Kurniawati. Yang pertama kita bahas itu what is brand. Menurut American Marketing Association mendefinisikan sebuah merek sebagai nama, tanda, simbol, desain atau kombinasi dari beberapa elemen ini yang dimaksudkan untuk mengidentifikasikan barang dan jasa dari satu atau sekumpulan penjual dan untuk mendiferensiasikan mereka daripada pesaingnya. 4 langkah manajemen merek strategis. Yang pertama itu ada mengidentifikasi dan membangun positioning merek. Yang kedua merencanakan dan menerapkan pemasaran merek. Yang ketiga mengukur dan menafsirkan kinerja merek. Dan yang terakhir menumbuhkan dan mempertahankan nilai merek. Sini ada the role of brands, ini ada 8. Yang pertama memberitahu siapa pembuatnya. Yang kedua, menyederhanakan penanganan produk. Yang ketiga, membantu mengatur catatan akuntansi. Yang keempat, mengatur perlindungan hukum. Selanjutnya yang nomor 5 ada menandakan tingkat kualitas. Yang keenam ada penghalang yang lain masuk atau loyalitas. Yang ketujuh mengamankan keunggulan kompetitif. Dan yang terakhir ada secure price premium. Ruang lingkung branding. Branding adalah proses memberikan produk dan layanan dengan kekuatan merek. Pemasar perlu mengajari konsumen siapa produk itu dengan memberinya nama dan elemen merek lain. Untuk mengidentifikasinya juga apa yang dilakukan produk dan mengapa konsumen harus peduli. Ya, ini ada ekuitas merek. Ekuitas merek atau brand equity adalah nilai tambah yang diberikan pada produk dan layanan dengan konsumen. Ekuitas merek berbasis pelanggan. Ekuitas merek berbasis pelanggan atau customer based brand equity adalah pengaruh diferensial yang dimiliki pengetahuan merek atas respon konsumen terhadap pemasaran merek tersebut. Di sini ada 3 kunci ekuitas merek pelanggan. Itu yang pertama ada ekuitas merek timbul akibat perbedaan respon konsumen. Yang kedua, perbedaan respon akibat pengetahuan konsumen tentang merek. Yang terakhir ada ekuitas merek tercermin dalam persepsi, preferensi, dan perilaku berhubungan dengan semua aspek pemasaran merek. Sini ada gambar model ekuitas merek. Ada differentiation, relevance, esteem, dan knowledge. Ini ada 5 komponen kunci dari ekuitas merek menurut Brand Asset Valuator. Yang pertama itu ada diferensiasi. Diferensiasi yaitu mengukur tingkat sejauh mana merek dianggap berbeda dari merek lain. Terus yang kedua ada energi, yaitu mengukur arti momentum merek. Yang ketiga ada relevansi, mengukur cakupan daya tarik merek. Yang keempat ada pengetahuan atau knowledge, yaitu mengukur kadar keakraban dan keintiman konsumen dengan merek. Yang kelima harga diri atau esteem, mengukur seberapa baik merek dihargai dan dihormati. Selanjutnya ada model resonansi merek. Pertama ada keutamaan merek,
adalah seberapa sering dan seberapa mudah pelanggan memikirkan merek dalam berbagai situasi pembelian. Terus ada kinerja merek, adalah seberapa baik produk atau jasa memenuhi kebutuhan fungsional pelanggan. Selanjutnya pencitraan merek, menggambarkan sifat ekstrinsik produk atau jasa. Terus ada penilaian merek, berfokus pada pendapat dan evaluasi pribadi pelanggan sendiri. Setelah itu ada perasaan merek, adalah respon dan reaksi emosional pelanggan terhadap merek tersebut. Terus resonansi merek, menggambarkan hubungan yang dimiliki pelanggan dengan merek dan sejauh mana perasaan mereka sinkron dengannya. Di sini piramida resonansi merek. Selanjutnya mengembangkan elemen merek. Elemen merek dapat memainkan sejumlah peran pembangunan merek. Jika konsumen tidak memeriksa banyak informasi dalam mengambil keputusan produk mereka, elemen merek seharusnya mudah dikenali dan diingat serta bersifat deskriptif dan persuasif. Keramahan dan daya tarik elemen merek juga dapat memainkan peran penting dalam kesadaran dan asosiasi yang mengarah ke ekuitas merek. Ini ada merancang kegiatan pemasaran holistik. Terdapat 3 tema dalam merancang program pemasaran pembangunan merek. Yang pertama itu ada personalisasi, tentang memastikan merek dan pemasarannya serelevan mungkin dengan sebanyak mungkin pelanggan dan menjadi sebuah tantangan, mengingat tidak ada 2 pelanggan yang identik. Yang kedua ada integrasi, tentang membaurkan dan menyesuaikan kegiatan pemasaran untuk memaksimalkan efek individual dan kolektif mereka. Yang ketiga ada internalisasi, kegiatan dan proses yang membantu memberi informasi dan menginspirasi karyawan. Selanjutnya ada membangun ekuitas merek. Yang pertama itu pilihan awal untuk elemen atau identitas merek yang membentuk merek, seperti nama merek, URL, logo, simbol, karakter, dan lain-lain. Terus yang kedua ada produk dan layanan dan semua kegiatan pemasaran yang menyertainya dan program pemasaran pendukung. Dan yang ketiga ada asosiasi lain secara tidak langsung ditransfer ke merek dengan menautkannya ke entitas lain, seperti seseorang, tempat, atau hal. Ya, selanjutnya ada ekuitas pelanggan. Ekuitas pelanggan adalah jumlah dari nilai-nilai seumur hidup seluruh pelanggan. Sini nilai seumur hidup pelanggan dipengaruhi oleh yang pertama akuisisi, tergantung pada jumlah prospek, probabilitas akuisisi suatu prospek, dan akuisisi pengeluaran per prospek. Terus yang kedua itu retensi, dipengaruhi oleh tingkat retensi dan tingkat pengeluaran retensi. Dan yang ketiga ada pengeluaran tambahan, fungsi dari efisiensi penjualan tambahan, jumlah penawaran penjualan tambahan yang diberikan pada pelanggan yang ada, dan tingkat respon terhadap penawaran baru. Kita akan membahas mengatasi persaingan dan mendorong pertumbuhan. Pertama itu ada strategi pertumbuhan. 1. Tumbuh dengan membangun pangsa pasar. 2. Tumbuh dengan mengembangkan pelanggan dan stakeholder yang berkomitmen. 3. Tumbuh dengan membangun merek yang kuat. 4. Tumbuh dengan berinovasi produk, layanan, dan pengalaman baru. 5. Tumbuh dengan ekspansi internasional. 6. Tumbuh dengan akuisisi, merger, dan aliansi. 7. Tumbuh dengan membangun reputasi. 8. Tumbuh dengan mitra dengan pemerintah dan LSM. Menumbuhkan inti. David Taylor mengajukan 3 strategi utama. Yang pertama menjadikan inti merek sekhas mungkin, itu menampilkan bentuk produk yang lebih halus, kemasan yang lebih ramping. Yang kedua mendorong distribusi melalui existing dan new channel. Terus yang ketiga ada menawarkan produk inti dalam format atau versi yang lebih baru.
Strategi kompetitif untuk market leader. Pertama ada memperluas permintaan pasar. Yang kedua melindungi pangsa pasar. Yang ketiga meningkatkan pangsa pasar. Sini ada hypothetical market structure. Market leader sebesar 40%, market challenger sebesar 30%, market follower sebesar 20%, dan market niche 10%. Siklus hidup produk. Siklus hidup produk yang pertama itu pendahuluan, yaitu periode pertumbuhan penjualan yang lambat karena produk diperkenalkan di pasar. Kedua, pertumbuhan, periode penerimaan pasar yang cepat dan peningkatan laba yang substansial. Yang ketiga, kematangan, perlambatan penjualan karena produk telah mencapai penerimaan oleh sebagian besar potensi pembeli. Terus ada penurunan, itu penjualan menunjukkan pergeseran ke bawah dan keuntungan terkikis. Melindungi pembagian pasar. Respon paling konstruktif adalah inovasi berkelanjutan. Pelari terdepan harus memimpin industri ini mengembangkan produk baru dan layanan pelanggan, efektivitas distribusi, dan pemotongan biaya. Lalu bagaimana pemimpin melakukannya? Ya, di sini kelompok kami mengambil contoh studi kasus brand strategi Jeko Donat Indonesia, yaitu analisis upaya Jeko Donat dalam menjadi top brand di segmen donat Indonesia. Pertama itu ada identitas brand. Logo Jeko Donat memiliki desain yang mendekati logo Starbucks dan Dunkin Donat. Dari batas melingkar logo yang sama dengan Starbucks dari ukuran dan bentuk. Simbol merak dalam logo yang secara tatanan hampir menyerupai putri duyung yang sedang memegang dua ekornya milik Starbucks. Warna dominan orange pada background logo yang menyerupai warna dominan Dunkin Donat. Logo merak sendiri dipilih untuk melambangkan unsur keindahan, kelembutan, dan keabadian dari rasa dan bentuk donat yang mereka jual, dan kesetiaan pelanggan yang rela mengantri di setiap gerai-gerai Jeko. Terus ada nama Jeko Donat. Ada yang mengatakan bahwa Jeko kepanjangan dari Jen's Corner, nama asing yang digunakan Johnny untuk branding produknya agar kelihatan sebagai produk internasional. Analisis lain mengungkapkan bahwa nama Jeko Donat merupakan kepanjangan dari Johnny Corporation Donut and Coffee. Yang gitu ada tagline Jeko Donat. Tagline berbahasa Inggris, Sharing the Jeko Way, merupakan representasi dari konsep bisnis restoran Jeko sebagai tempat nongkrong yang easy going untuk segala kalangan. Jeko merupakan tempat untuk sharing dengan berbagai aktivitas sosial. Selanjutnya ada atribut produk. Merupakan salah satu unsur penting dalam branding. Donat Jeko dibuat dengan bahan baku dan teknologi berkualitas tinggi. Jeko memiliki variasi produk-produk yang bermacam-macam dengan aneka macam topping, sehingga tampilan donat terkesan unik dan menarik. Desain kemasan Jeko yang unik berfungsi untuk melindungi produk agar bentuk donat dan topping tidak rusak. Kemasan Jeko terbagi menjadi beberapa macam, diantaranya kemasan 1 lusin dengan ukuran 3x4 donat yang ditempatkan secara normal. Selanjutnya ada kemasan setengah lusin dengan ukuran 2x3 donat posisi normal horizontal. Selain itu ada kemasan paper bag untuk pembelian donat di bawah setengah lusin. Kemasan Jeko mempunyai telinga di bagian atas yang membuat kemasan lebih praktis dibawa kemana-mana dan lebih praktis jika dibandingkan dengan kemasan produk lain. 2. Segmenting, targeting, dan positioning. Segmenting atau segmentasi. Jeko saat ini sudah menjangkau beberapa negara di Asia dan Timur Tengah, seperti Malaysia, Filipina, Tiongkok, dan Arab Saudi. Mayoritas pelanggan, Jeko Donat telah menjadi gaya hidup masyarakat di kota-kota besar Indonesia dan sebagian besar negara di Asia. Budaya hangout di kafe dan tren makanan brand premium telah menjadi nilai baru dalam kehidupan masyarakat modern. Terus ada targeting dan positioning. Jeko Donat mengambil pemasaran terkonsentrasi dengan mengejar pangsa pasar satu beberapa segmen.
Jeko berhasil mengembangkan produk inovatif dengan mengikuti perkembangan dan mengantisipasi dinamika perubahan yang terjadi. Target utama pasar Jeko Donat adalah masyarakat muda dan keluarga dengan usia anggota di bawah 55 tahun. Targeting ini bisa dilihat dari pemilihan warna orange yang cocok dengan usia muda, kalangan menengah atas. Selanjutnya ada faktor internal dan eksternal. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pelanggan dalam memutuskan untuk kembali ke Jeko. Di antaranya karena ketertarikan untuk mencoba sesuatu yang baru, tingkat pendapatan, faktor fisiologi, kepuasan pelanggan, dan kesan positif yang diterima saat berkunjung, serta kegiatan preferensi brand melalui media sosial seperti Facebook dan Instagram, dengan kegiatan promosi yang efektif. 3. Ekuitas brand. Brand dibangun Jeko dengan memberikan pelayanan semaksimal mungkin dengan ambience tatanan interior dan eksterior gerai serta meja dan kursi yang nyaman. WiFi bisa diakses kapan saja selama di restoran Jeko. Jeko Donuts berusaha menjangkau pelanggan yang mengutamakan kualitas brand premium dengan gaya hidup hangout, suka bersosialisasi, dan cita rasa tinggi. 4. Event dan co-branding. Jekoran merupakan event tahunan Jeko Donat yang diselenggarakan bersama beberapa brand air mineral seperti Cleo, Pocari Sweat, dan Washington Apple. Jeko juga mempunyai program Jeko Food Truck dengan memberikan pelayanan kepada pelanggan di beberapa wilayah yang jangkauannya jauh dari outlet. Ya, kesimpulannya menurut kelompok kami, Jeko Donat telah menjadi lambang status dan tolak ukur pemenuhan cita rasa masyarakat, status, manfaat yang dicari, dan tingkat pemakaian. Jeko Donat masih perlu mengembangkan brand strategi yang lebih luas dalam hal brand extension. Brand extension strategi diverifikasi dalam upaya untuk meningkatkan brand dengan memasuki kategori baru dalam mengembangkan produk. Jeko masih fokus pada core produk untuk segmen food and beverage. Pengembangan produk baru penting untuk tujuan memperluas lini bisnis dan memperkuat brand dengan pertimbangan dan riset terlebih dahulu. Jeko Donat sudah mempunyai brand ekuitas dan dikenal oleh masyarakat luas secara positif. Hal ini dapat dimanfaatkan untuk pengembangan produk dengan kategori yang berbeda. Strategi pengembangan komunitas dalam branding juga penting dilakukan untuk mengikat konsumen yang loyal.